Saya selaku Ketua Kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip aktivitas fisik. Sebelum kita masuk ke materi prinsip aktivitas fisik yang akan dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh akibat otot-otot skelet yang mengakibatkan pengeluaran energi. Setiap orang melakukan aktivitas fisik antara individu satu dengan yang lain, tergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya. Aktivitas fisik terdiri dari aktivitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu senggang. Latihan fisik yang terencana, terstruktur, dilakukan berulang-ulang, termasuk olahraga fisik yang merupakan bagian dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik sedang yang dilakukan secara terus-menerus dapat mencegah resiko terjadinya penyakit tidak menular, seperti penyakit pembuluh darah, diabetes, kanker, dan lainnya. Aktivitas fisik merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh otot-otot untuk mengeluarkan suatu energi, atau biasa dinyatakan dalam kilokalori. Beberapa pengertian aktivitas fisik menurut para ahli, diantaranya yang pertama, aktivitas fisik adalah bentuk gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot rangka yang merupakan bentuk pengeluaran tenaga, seperti melakukan sesuatu pekerjaan, waktu senggang, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Yang kedua, aktivitas fisik adalah gerakan fisik yang dilakukan oleh beberapa macam otot serta sistem yang menunjang. Yang ketiga, aktivitas fisik adalah kerja fisik yang menyangkut sistem lokomotor yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan suatu pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas fisik akan menjadi salah satu faktor resiko independen dalam suatu penyakit kronis yang bisa menyebabkan kematian secara global. Yang kelima, macam aktivitas fisik pada ibu hamil merupakan berbagai macam kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil yang berguna agar proses kelahiran bayi menjadi lancar. Yang keenam, aktivitas fisik anak adalah berbagai macam gerakan dan kegiatan yang dilakukan pada anak seperti merangkak, berjalan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, aktivitas fisik lansia merupakan berbagai macam aktivitas fisik yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah tua renta seperti berlari, berjalan, dan lain-lain. Terdapat 4 prinsip dalam melakukan aktivitas fisik yang harus dipahami, yaitu 1. BBTT. Baik, dimulai sejak dini. Benar, dalam melakukan aktivitas fisik dimulai dengan peragangan pemanasan selama 5 atau 10 menit. Lalu masuk aktivitas inti selama 30 atau 60 menit dan diakhiri dengan pendinginan 5 atau 10 menit. Terukur. Dihitung denyut nadi maksimal dalam kurung DNM dengan rumus 220 umur. Zone latihan dengan tujuan mencapai kesehatan dan kebugaran jasmani 60% atau 85%. Teratur 3 atau 5 kali dalam seminggu. Diselingi istirahat 1 hari dan durasi aktivitas minimal 30 menit. 2 fit, frekuensi 3-5 kali dalam seminggu, diselingi istirahat 1 hari dan durasi aktivitas minimal 30 menit. Intensitas terlebih dahulu dimulai dari aktivitas yang ringan jika tubuh sudah beradaptasi dengan aktivitas fisik dan teratur, maka intensitas dapat ditingkatkan ke aktivitas sedang. Tempo dimulai dari tempo lambat lalu perlahan ditingkatkan. Tipe aerobik tipe 1 jogging, tipe 2 senam, aerobik tipe 3 sepak bola. Ketiga, usia dan penyakit. Aktivitas fisik pada anak membuat anak lebih sehat, tidak mudah lelah, tidak mudah sakit. Bahkan aktivitas BBTT membantu anak lebih fokus dalam menerima mata pelajaran, lebih bahagia dan kompetitif. Pada usia dewasa, aktivitas fisik membantu agar lebih produktif, lebih bugar, dan tentunya juga lebih bahagia dan kompetitif. 4. Minimal sekali setahun melakukan tes kebugaran jasmani. Bugar merupakan keadaan yang lebih baik daripada sehat. Sehat belum tentu bugar, bugar sudah pasti sehat. Jadi kesimpulannya adalah aktivitas fisik merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh otot untuk mengeluarkan suatu energi. Aktivitas fisik sangat penting dilakukan
karena hal ini memiliki hubungan sangat erat terhadap kesehatan. Misalnya, mengurangi risiko penyakit jantung. Apabila seseorang tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Hal ini karena terdapat kalori yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Apabila kalori tersebut tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik, maka itu dapat berubah menjadi lemak dan menimbulkan penyakit. Jadi dalam melakukan aktivitas fisik harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Misalnya, melakukan aktivitas fisik selama 30-60 menit atau sesuai dengan kemampuan tubuh. Karena aktivitas fisik juga memiliki keterbatasan. Apabila latihan fisik tersebut berlebihan atau disebut dengan overtraining training, hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Maka dalam melakukan aktivitas fisik harus memiliki rencana untuk aktivitas fisik secara teratur. Sekian materi dari saya. Terima kasih.